Kita semua punya gambaran ideal tentang hewan, kucing yang lembut, anjing yang setia. Tapi alam liar, bahkan yang ada di halaman belakang kita, penuh dengan penipuan. Apa yang kita anggap lucu dan jinak bisa menjadi sumber bahaya tersembunyi, membawa penyakit mematikan, atau agresi yang tak terduga. Bersiaplah, karena dalam 20 menit ke depan, kita akan merombak total daftar hewan yang harus kita waspadai. Ini bukan hanya tentang singa atau beruang, ini tentang hewan-hewan yang kita temui setiap hari. Mari kita bongkar mitos dan mengungkap fakta mengejutkan tentang kontras antara jinak dan buas. Mari kita mulai dari yang paling dekat dengan kita. Anda mungkin berpikir mereka hanya ancaman bagi tikus. Faktanya, cakar dan gigitan kucing dapat menyebabkan infeksi serius, seperti cat scratch disease, Bartonellosis, yang jarang didiskusikan. Lebih jauh, bagi ekosistem, kucing domestik adalah predator invasif yang sangat efisien, membunuh miliaran burung dan mamalia kecil setiap tahun. Sifat predator mereka yang tak terpuaskan, meskipun mereka tampak jinak di sofa, menjadikannya bahaya ekologis dan potensi resiko kesehatan yang sering kita abaikan. Rakun atau rakun. Mereka sering digambarkan lucu di kartun, pencuci makanan yang imut. Namun, di kota-kota, rakun adalah vektor utama penyakit rabies. Kotorannya juga bisa mengandung telur cacing rakun, Balisascaris prosionis, yang sangat berbahaya bagi manusia jika tertelan, menyebabkan kerusakan saraf yang permanen atau bahkan kematian. Karena mereka mudah beradaptasi dan sering mencari makan di tempat sampah kita, interaksi yang tampak tidak berbahaya ini membawa risiko kesehatan yang tinggi. Jaga jarak adalah aturan emas saat bertemu masker hitam ini. Siapa yang takut pada angsa? Banyak orang menganggap mereka hanya unggas air yang anggun. Namun, angsa, terutama angsa Kanada, sangat teritorial saat musim kawin atau saat melindungi sarang. Mereka memiliki kekuatan yang luar biasa, leher yang panjang untuk menyerang, dan paruh yang kuat. Meskipun jarang menyebabkan kematian, serangan angsa dapat menyebabkan cedera parah, tulang retak, dan trauma serius terutama pada anak-anak. Jangan pernah meremehkan hewan yang tampaknya damai, namun memiliki naluri teritorial yang kuat. Kuda telah menjadi sahabat manusia selama ribuan tahun, sering dianggap sebagai hewan jinak sepenuhnya. Namun, kuda adalah hewan yang sangat besar dan kuat dengan naluri melarikan diri yang kuat. Jika mereka panik, satu tendangan dari kuda dapat memberikan tekanan lebih dari 2.000 pounds per inci persegi, cukup untuk membunuh. Mereka bertanggung jawab atas lebih banyak kematian yang berhubungan dengan hewan dias setiap tahun, dibandingkan dengan laba-laba, ular, dan hiu digabungkan. Keakraban kita terkadang membuat kita lupa betapa mudahnya terjadi kecelakaan fatal dengan hewan sebesar ini. Lumba-lumba, mamalia laut yang digambarkan ramah dan ceria. Kita melihatnya menyelamatkan pelaut, tersenyum, dan bermain. Faktanya, lumba-lumba adalah predator puncak yang sangat cerdas dan agresif. Di alam liar, mereka diketahui melakukan tindakan agresi yang tidak perlu, termasuk membunuh lumba-lumba lain atau bahkan hiu kecil. Mereka juga memiliki perilaku seksual yang agresif. Sifat kecerdasan dan kekuatan mereka dikombinasikan dengan ukuran tubuh yang besar, berarti interaksi yang tidak terkontrol di alam liar bisa berbahaya. Jangan pernah menganggap mereka jinak hanya karena mereka tersenyum. Monyet dan primata kecil seperti kera ekor panjang, macaques, sering dipelihara atau berinteraksi di tempat wisata. Mereka terlihat lucu saat mencuri topi, tapi mereka membawa risiko zoonosis yang masif. Kera rhesus misalnya, sering membawa virus herpes B yang hampir selalu berakibat fatal pada manusia jika tidak diobati segera. Gigitan atau cakaran kecil dari primata ini, bahkan dari yang terlihat jinak di kebun binatang, harus dianggap sebagai keadaan darurat medis serius.
Anjing adalah sahabat terbaik manusia, tapi ini juga menempatkan mereka dalam daftar hewan yang paling banyak menyebabkan cedera pada manusia. Jutaan gigitan anjing terjadi setiap tahun di seluruh dunia. Meskipun banyak yang jinak, ras tertentu atau anjing yang tidak terlatih dengan baik, terutama yang dibiarkan sendirian, dapat beralih ke agresi fatal. Kita cenderung mengabaikan naluri predator mereka karena keintiman hubungan kita. Namun mereka tetap hewan dengan potensi kerusakan fisik yang besar. Hewan ternak terlihat sangat jinak dan bodoh, tetapi kambing dan domba jantan yang memiliki tanduk besar dan teritorial dapat menjadi sangat agresif. Mereka menggunakan headbutting sebagai bentuk pertahanan dan dominasi. Mereka mengingat massa dan kecepatan mereka, pukulan dari domba jantan dapat menyebabkan gegar otak serius atau cedera internal. Kita sering tidak mewaspadai mereka karena ukurannya, tapi di lingkungan peternakan, mereka menuntut rasa hormat, terutama di musim kawin. Hewan yang cerdas seperti lumba-lumba atau bahkan anjing memiliki kemampuan adaptasi dan emosi yang kompleks. Keintiman yang kita miliki dengan mereka terkadang menumpulkan kewaspadaan kita. Bahaya sering muncul dari kesalahpahaman sinyal, atau dalam kasus lumba-lumba, karena mereka bosan atau frustrasi dalam lingkungan terbatas. Kita menganggap mereka sebagai individu, tapi kita lupa bahwa naluri bertahan hidup dan dominasi mereka masih sangat kuat, terlepas dari seberapa baik kita melatih mereka. Sekarang, mari kita balikan narasi. Kita beralih ke hewan yang dianggap buas, menakutkan, dan pembunuh alami, hiu. Berkat film-film Hollywood, hiu putih besar dianggap sebagai monster pemakan manusia. Faktanya, hiu jauh lebih mungkin mati karena perburuan manusia daripada manusia yang mati karena serangan hiu. Sebagian besar serangan hiu adalah kasus uji coba atau salah identifikasi, di mana mereka mengira kita adalah anjing laut atau mangsa lain. Statistiknya sangat jelas. Anda lebih mungkin tersambar petir atau mati karena kecelakaan mesin penjual otomatis daripada dibunuh oleh hiu. Hiu tidak menganggap manusia sebagai makanan. Daging kita tidak menawarkan nilai gizi yang mereka butuhkan. Begitu mereka menyadari kesalahan mereka setelah gigitan pertama, mereka biasanya melepaskan. Sayangnya, satu gigitan uji coba sudah cukup fatal bagi manusia, tetapi ini bukanlah perilaku berburu yang disengaja. Ular piton, apalagi yang besar seperti piton Burma atau piton jaring, tampak menakutkan. Mereka mampu menelan mangsa besar. Namun, sebagian besar piton sangat pemalu dan non-agresif terhadap manusia. Mereka menghindari konfrontasi dan hanya menyerang untuk mempertahankan diri atau jika mereka salah mengira tangan atau kaki kita sebagai makanan. Dalam konteks domestik, sebagian besar insiden fatal terjadi karena penanganan yang salah atau kelalaian, bukan agresi spontan. Kelelawar sering dikaitkan dengan kegelapan, penyakit, dan mitos Dracula. Mereka memang dapat membawa penyakit seperti rabies, walaupun jarang. Namun kelelawar adalah pahlawan tanpa tanda jasa bagi ekosistem. Mereka adalah penyerbuk utama bagi ratusan tanaman, termasuk pisang dan mangga, dan mengontrol populasi serangga perusak. Mereka melakukan pekerjaan mereka di malam hari dan sangat sedikit interaksi yang terjadi dengan manusia, kecuali jika kita mencoba menangkap mereka. Serigala, lambang kebuasan liar. Mereka hidup dalam kawanan yang terstruktur dan mampu berburu mangsa besar. Namun, serigala telah belajar selama ribuan tahun untuk menghindari manusia. Kasus serangan serigala terhadap manusia di Amerika Utara dan Eropa sangat jarang, jauh lebih jarang daripada serangan anjing. Mereka melihat kita sebagai ancaman dan memilih untuk melarikan diri, menunjukkan sifat pemalu yang kontras dengan citra buas mereka. Bagi banyak orang, laba-laba besar seperti tarantula adalah mimpi buruk yang berjalan. Berbulu, besar, dan bergerak cepat. Tetapi, racun sebagian besar spesies tarantula jinak terhadap manusia.
Gigitan mereka tidak lebih buruk dari sengatan lebah. Ancaman utama datang dari bulu-bulu iritasi yang mereka lepaskan untuk pertahanan, yang bisa menyebabkan ruam atau iritasi mata. Mereka adalah hewan yang memilih mundur dan defensif, bukan agresif. Gajah adalah makhluk raksasa yang, jika marah, dapat menghancurkan apapun di jalannya. Namun, gajah dikenal karena kecerdasan, memori, dan ikatan sosial mereka yang luar biasa. Mereka menunjukkan empati, kesedihan, dan bahkan rasa humor. Meskipun konflik dengan manusia terjadi karena perebutan lahan, mereka secara inheren adalah hewan yang damai dan penyayang dalam kawanan mereka. Agresi seringkali merupakan respons terhadap ancaman, bukan naluri berburu. Kenapa manusia sering salah menilai tingkat bahaya? Ada bias kognitif yang berperan. Kita cenderung takut pada apa yang asing, besar, dan tampak mengerikan, seperti hiu atau ular, meskipun resikonya rendah. Sementara itu, kita meremehkan apa yang familiar, kecil, dan lucu, seperti anjing atau kucing, karena kita memiliki hubungan emosional atau merasa memegang kendali. Ketakutan kita sering didorong oleh citra media, bukan oleh data statistik ilmiah. Ketika hewan liar kehilangan rasa takut alami mereka menjadi lebih berani dan lebih mungkin terlibat konflik dengan manusia. Memberi makan hewan liar, meskipun niatnya baik, adalah tindakan yang sangat berbahaya bagi mereka dan juga bagi kita. Bahaya tersembunyi yang dibawa oleh hewan jinak seringkali bukan kekuatan fisik, tetapi patogen. Kita telah membahas rabies dan bartonellosis, tapi ada banyak lagi. Semua hewan, termasuk hewan peliharaan eksotis, membawa potensi risiko penyakit yang dapat melintasi batas spesies. Jangan berasumsi bahwa keakraban berarti keamanan. Dan jangan berasumsi bahwa penampilan buas berarti agresi yang tak terhindarkan. Alam adalah sistem yang seimbang dan menuntut rasa hormat yang konstan dari kita. Pelajaran terpenting hari ini adalah hentikan menilai buku dari sampulnya. Hewan yang paling mematikan di dunia bukanlah monster yang menyerang kita dari kegelapan, melainkan yang paling dekat dengan kita, yang kita anggap enteng. Kita harus mendasarkan ketakutan dan kewaspadaan kita pada data ilmiah, bukan pada mitos atau film horor. Setelah mengetahui fakta-fakta ini, kami harap Anda melihat interaksi Anda dengan dunia hewan secara berbeda. Selalu utamakan keamanan, hormati ruang hewan liar, dan jangan pernah meremehkan naluri alam. Hewan yang mana yang paling mengejutkan Anda? Tulis di kolom komentar di bawah. Jangan lupa subscribe untuk lebih banyak konten edukasi yang membongkar misteri alam liar. Sampai jumpa di video berikutnya dan tetaplah waspada.